dan P. Ramlee memenangi beberapa kali dalam acara-acara ataupun perlumbaan festival filem Asia Pasifik pada ketika itu. Bila saya melihat adik-adik saya yang lahir pada tahun 70-an, mereka pun masih segar ingatan, tapi anak-anak saya mungkin dah mula tak tahu siapa P. Ramlee. Ialah bagaimana untuk membuat filem ini untuk penonton berumur 18 hingga ke 35. Kerana kami yakin mereka yang berumur 40 ke atas kenal P. Ramlee itu siapa, pernah dengar, tapi bagaimana untuk kita menarik minat anak-anak muda. Okey, baik, kita berhijrah kepada ahli panel kita, Bapak Haris, kalau bersedia ya, untuk dapat bercakap strategi dan pendekatan yang difikirkan boleh diambil oleh badan-badan budaya seperti Majlis Adat Budaya Melayu dan juga NGO budaya, NGO seni yang lain untuk memalas segarkan karya-karya P. Ramlee. Dipersilakan Pak Haris. Baik, terima kasih Dato'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin, ini sebenarnya agak gugup, agak grogi gitu ya. Saya itu hampir 1 mingguan ini memikirkan kenapa saya yang diminta untuk bicara tentang P. Ramlee gitu. Setelah saya duduk di depan ini baru saya paham, Dato'. Ternyata saya mewakili dari generasi milenial gitu. Ya. Jadi ini melihatkan orang-orang yang duduk di depan ini membuktikan bahwa P. Ramlee itu tidak lekang oleh zaman begitu. Jadi saya masih ingat betul ketika saya masih sekolah dasar dulu, ketika orang tua saya mengajak ke pasar, CD-CD film-film P. Ramlee itu masih banyak yang dijual di perkampungan-perkampungan di Kalimantan Barat. Nah, saya sempat berdiskusi dengan beberapa dosen yang datang dari Pulau Jawa, Bapak, dan mereka sebelumnya tidak mengenal siapa P. Ramlee dan mereka mengenalnya itu melalui Upin Ipin. Jadi ada satu scan di dalam film Upin Ipin itu ada menampilkan P. Ramlee dan mereka mengetahui itu dari Upin Ipin. Nah, ini membuktikan bahwa pembaharuan, kemudian digitalisasi, kemudian mengenalkan apa yang telah lama dari masa lampau itu muncul kembali gitu. Nah, tapi mohon izin juga ini Dato', saya tuh sebenarnya orang sejarah gitu. Jadi saya tidak terbiasa sebenarnya ngomongkan orang di luar dari bangsa Indonesia sendiri, maka tadi saya bilang saya agak gugup gitu, apalagi ngomongkan orang Malaysia di depan orang-orang Malaysia. Ini yang membuat saya agak gugup. Tapi mohon izin nanti kalau ada hal yang salah barangkali yang saya sampaikan mungkin bisa dikoreksi gitu. Nah, teman-teman semua, terutama teman-teman mahasiswa, jika kita di Indonesia itu ada Benyamin Sueb atau Adi Bing Slamet, maka di Malaysia itu lekat sekali dengan legenda satu ini, yaitu P. Ramlee. Nah, tadi kalau misalnya Prof. Hadi dikasih 2 jam, sudah mempersiapkan 2 jam, saya itu sebenarnya mencari cara untuk bagaimana saya ngomongnya bisa singkat begitu. Nah, jadi saya siapkan ada satu scan salah satu film P. Ramlee, mari kita coba saksikan bersama ya Bapak Ibu semua. Di slide kedua tadi, ya tadi yang ada. Ya, Udah biarin dulu. Wah, ini tidak bisa diputar. Mungkin tidak masuk di aplikasinya begitu ya. Tadi ada satu potongan film Seniman Bujang Lapok yang dimana mungkin bisa bukakan dari YouTube gitu. Ya. Dari YouTube ada scan potongan film P. Ramlee. Nah, jadi kalau kita bicara saja mungkin adik-adik tidak bisa menangkap apa yang ingin, siapa sebenarnya P. Ramlee itu. Mungkin adik-adik bisa lihat gitu ya.
3, take 2. Action. Keluar. Keluar kau dari sini. Perempuan yang tak kenal diuntung. Keluar kau dari sini. Ampunkanlah Adinda, wahai Kanda. Adinda berjanji, Adinda tidak akan membuat kesalahan ini lagi. Ampun? Aku tidak akan ampunkan dosamu dari dunia sampai akhirat. Keluar kau dari sini. Keluar. Wah, betul punya marah kawan tu ya. Apa tak boleh cakap ke? Kalau Kanda nak mengusir Dinda dari sini, kemanalah yang Dinda nak numpang diri, Kanda? Aku tak peduli apa yang akan terjadi pada diri kau. Kalau kau tak mau keluar, aku akan pancung leher kau. Sampai hati Kanda nak mancung Dinda. Sampai hati Kanda. Sampai hati? Kau juga sampai hati membuat aku begitu. Bukankah kau tahu kesukaan aku ialah belacan? Kenapa kau masak sayur asam tak mau campur belacan? Sekarang aku akan pancung leher kau. Apa punya lagi? Patah belacan saja pun kau nak pancung dia ke? Apa sih? Engkau sememang manusia luar jana. Sanggup kau menggunakan kekerasan terhadap wanita. Baik kau minta maaf kepada. Minta maaf? Engkau tak minta maaf, lebam biji mata kau. Ini apa ni? Gila ke? Sanggup kau mengatakan aku gila? Kau bikin rosak kamar aku ya? Oh, kau main kasar ya? Belum kena sudah jatuh ke? Jangan main bangsat kau. Oh, 2 lawan 1 ke? Kasih ada orang one by one. Oh, awak fikir awak punya lubang hidung besar saya takut ke? Ya, apa dah kau? Kau ni bikin sibuk je kan orang berlakon filem. Berlakon filem pun berlakon lah. Apa pula nampak sebelacan ni sampai 2 orang nak memancung-mancung? Dah cerita dia macam tu apa nak buat? Cerita dia macam itu Ramli. Bikinlah cerita lain. Cerita emas ke? Cerita ayam ke? Cerita ikan belaga ke? Cerita kumbang terbang ke? Tak boleh? Kau 3 ekor, nampak itu putu besar tidak? Nampak. Nampak ya? Dengan perintah aku, get out! Get out! Nanti dulu Tuan Direktur. Jangan marah Tuan Direktur. Ini 3 orang dia tak tahu tentang hal syuting Tuan Direktur. Tapi ini ada surat daripada manajer Kemat Hassan beri. Oh, ini 3 ekor mau screen test ya? Itulah kita nak tahu. Ya. Ya, silakan berikan tepuk tangan semua. Bikin dialog, kasih ini 3 ekor. Baik Tuan. Dari potongan film tadi sebenarnya hanya persoalan sederhana begitu, tapi menjadi luar biasa. Hanya persoalan istri lupa masak pakai belacan gitu. Nah, itu menggambarkan betapa sebenarnya ide-ide beliau itu sangat sederhana sekali, tetapi punya muatan yang begitu dalam. Nah, tadi di awal saya sampaikan, saya mohon izin mencoba bagaimana anak-anak muda hari ini seharusnya memahami konteks terlebih dahulu melalui perspektif sejarah. Jadi ketika kita tidak memahami konteks sejarahnya, maka barangkali kita tidak akan kenal dengan siapa P. Ramlee. Jadi mohon izin Bapak, saya coba mengulasnya kembali melalui dalam perspektif sejarah. Nah, kita ketahui bahwa P. Ramlee adalah sosok seniman terbesar di abad 20. Beliau adalah legenda perfilman, pelopor industri film, dan memiliki kontribusi yang luar biasa di dalam bidang perfilman. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa P. Ramlee itu berkembang di sekitar tahun 50, 60-an gitu. Nah, itu merupakan era pasca kolonial gitu ya. Jadi kalau kita di Indonesia itu tahun 1945 pasca kemerdekaan. Artinya satu bangsa ketika merdeka itu memerlukan pembentukan satu identiti yang begitu kuat. Nah, P. Ramlee mengambil peran yang sangat besar dalam pembentukan identitas, terutama dalam nasionalisme Melayu. Jadi saya pikir peran sentral dari P. Ramlee ini sangat penting untuk tetap dilestarikan, apalagi sampai hari ini begitu. Nah, itu tadi baik dari transisi kemerdekaan Malaysia, kemudian bagaimana Singapura juga berperan penting gitu ketika
dari negara bagian menjadi satu negara utuh sebagai begitu. Nah, keberadaan dari karya-karya film P. Ramlee misalnya itu menyentuh tema kebangsaan dan identitas Melayu, di mana beliau menyampaikan semangat untuk bersatu. Tadi sebagaimana saya bilang, ketika pasca kemerdekaan tentu ada sesuatu yang harus dimunculkan untuk menjadi penguat satu bangsa begitu. Nah, misalnya ada film yang berjudul Semerah Padi gitu ya. Ini film yang sebenarnya diangkat dari tema perdesaan gitu, tapi punya nilai-nilai keislaman yang harus dijaga, tentang bagaimana umat Islam memandang tentang perzinaan, kemudian tentang hukum adat, ketika siapa yang melakukan zina dia harus dihukum begitu ya. Nah, ini di tahun pasca kemerdekaan itu, selain tentang pembentukan identitas, baik daerah serumpun itu dilanda dengan globalisasi, masuk karya-karya barat, kemudian baik musik, film gitu. Nah, P. Ramlee memperkuat tentang identitas itu. Kemudian juga banyak tema-tema perjuangan sosial yang dibuat di dalam karya-karya P. Ramlee. Misalnya salah satu contoh diambil dari film Anakku Sadzali gitu ya, tahun 1956. Film ini mengeksplorasi ketidakadilan sosial dan dampak kesenjangan ekonomi yang terjadi pada masa itu. Jadi pasca kemerdekaan itu tentu satu negara bertitih untuk membangun bangsanya. Nah, saya sering coba kita membandingkan bagaimana Indonesia juga membentuk identitas kebangsaannya yang awalnya tidak mengenal siapa bangsa Indonesia gitu. Tahun 1945 kita memperkuat dari segi kebudayaan, apa budaya Indonesia, sehingga diambillah dari banyak daerah-daerah, kemudian terbentuklah identitas kebudayaan itu. Oke, kemudian bisa kita lihat dari konteks sosial dan budaya. Dalam karya-karya P. Ramlee sering menangkap esensi kehidupan masyarakat Melayu, kemudian juga menyerap beberapa cerita rakyat. Misal, saya masih ingat tentang film Pak Belalang, ya. Dan itu menjadi bahan leluconan kita kalau kita kumpul duduk di warung kopi, gitu. Nah, budaya ngopi di dalam film ini juga muncul, sebagaimana masyarakat Pontianak hari ini juga gandrung dengan dunia perwarung kopian gitu. Nah, kemudian ada film seperti Bujang Lapok tahun 1957, kemudian Pendekar Bujang Lapok, dan tadi juga salah satu scan dari seniman Bujang Lapok menggabungkan humor, kritik sosial, dan representasi budaya lokal. Beliau sangat terampil dalam menangkap transformasi sosial masyarakat Melayu dari tradisi menuju modernisasi. Nah, tadi saya sempat baca di salah satu website, jadi ada orang India yang mengatakan bahwa yang satu-satunya bisa menghancurkan dunia perfilman Bollywood itu hanya film P. Ramlee. Jadi ketika film itu masuk, banyak tadi juga sempat disinggung oleh salah satu panelis bahwa beliau salah satu tokoh Melayu yang begitu banyak mendapatkan penghargaan. Nah, kemudian kita tidak bisa pungkiri bahwa P. Ramlee itu ya salah satu legenda pembangun sinema Melayu. Ya. P. Ramlee berperan besar dalam pengembangan sinema Melayu di era 1950 dan 1960-an, walaupun beliau meninggal di umur yang relatif sangat muda, yaitu 44 tahun gitu. Nah, film Melayu berkembang pesat di bawah naungan studio Shaw Brothers and Kathai Keris di Singapura. Ramlee tidak hanya bertindak sebagai aktor, tadi seperti yang dibilang bahwa P-nya itu pelakon, penyanyi, ini aktor serba bisa gitu. Walaupun P-nya itu merujuk kepada ayahandanya gitu ya.
putih itu, bahwa ini yang membuat kita merasa sangat dekat secara emosional, baik sebagai tokoh P. Ramlee memiliki darah orang Aceh gitu ya, Indonesia. Nah, terus kita kenal beliau sebagai orang yang sangat humoris, tapi ternyata dari sekian banyak film, dari 60 lebih itu, ya ternyata tidak semua tentang hal-hal yang lucu gitu. Tapi banyak lagi tema-tema yang lain, misalnya tema percintaan, keluarga gitu ya, kemudian juga tentu isinya adalah kritik sosial. Tadi banyak karya-karya penting, tadi sudah disebutkan, salah satunya tadi Bujang Lapo gitu ya, kemudian ada juga Ibu Mertuaku dan Anakku Sadali. Nah, dalam pandangan sinematografi karya P. Ramlee, gaya visual, penggunaan musik, penggunaan humor, teknik naratif ini saya pikir ini sangat luar biasa. Jadi bukti dari keluar biasaan salah satu karya itu adalah bagaimana karya itu mampu bertahan di setiap zaman. Jadi banyak juga karya-karya yang lain ya tenggelam gitu saja sampai hari ini, ada banyak karya yang tidak kita ketahui gitu daripada masa lalu. Tapi karya P. Ramlee tadi yang saya singgung bahwa dia hidup di banyak zaman. Tadi saya sempat ngobrol dengan mahasiswa saya Pak di belakang, itu anak semester 5, ternyata juga sering menonton P. Ramlee. Nah sekarang itu relatif mudah karena ada YouTube. Jadi tinggal ketik aja P. Ramlee semuanya muncul, baik potongan yang pendek seperti yang tadi, mau yang panjang gitu. Dulu di zaman saya kecil masih sangat sulit tadi yang seperti Bapak bilang. Kita harus pergi ke pasar, sewa dulu CD-nya, kita bawa pulang ke rumah gitu. Nah kalau sekarang platform-platform ini salah satu hadiah dari Tuhan buat kita untuk bagaimana menjaga kelestarian budaya-budaya kita. Salah satunya tadi Upin, mungkin nanti bisa disarankan Pak untuk diperkuat lagi gitu ya. Anak saya itu juga akhirnya bicaranya hampir mirip dengan Upin begitu Pak. Itu contoh kecil gitu ya. Ada teman saya dari Sunda, dari Jawa Barat, ketika ngomongkan P. Ramlee dia bingung. Setelah itu dia nonton Upin baru dia tahu, oh itu ternyata legenda dari Malaysia. Nah, tentu perjalanan karir seorang P. Ramlee tidak selalu mulus gitu ya. Ya kita bicarakan tentang P. Ramlee, oh ini superstar dari Malaysia. Tentu seorang superstar itu kalau dalam perjalanannya tidak selalu mulus, punya banyak tantangan begitu. Tadi saya kemarin saya menemukan satu tulisan bahwa ternyata tidak semua karya P. Ramlee itu kemudian diperbolehkan untuk ditampilkan di layar televisi. Nah ini ternyata bukan karena filmnya tidak bagus, tapi ada beberapa poin penting yang perlu saya garis bawahi gitu. Ada yang kritiknya terlalu keras sehingga dilarang untuk ditampilkan. Ada kemungkinan ketika produksi ada hal-hal teknis yang tidak bisa yang salah gitu ya, akhirnya itu juga dilarang untuk ditayangkan. Jadi ya itu poinnya bahwa seorang superstar itu perjalanannya tidak selalu mudah gitu, tidak tiba-tiba menjadi naik terus. Nah terutama di ujung tahun 1970-an ya, P. Ramlee mengalami kemunduran besar jauh dari bayang-bayang kehidupan seorang superstar. Nah ini tentu tidak persoalannya bukan tunggal, bukan berada di P. Ramlee-nya saja, tetapi di tahun-tahun itu ada faktor eksternal yang begitu besar ya, terutama masuknya karya-karya barat seperti rock, blues, dan kehadiran grup musik seperti The Beatles gitu ya. Ini membuat karya-karya Melayu juga terhempas gitu ya, karena ada komparasi dari globalisasi itu tadi. Nah, di tahun 29 Mei 1973 gitu ya, tadi yang saya bilang beliau meninggal di usia yang sangat muda, di umur 44 tahun, meninggal karena serangan jantung ya. Publik Malaysia terkejut dengan kematian mendadak, kemudian pernyataan Perdana Menteri Tun Razak kemudian ini menjadi salah satu kutipan tentang
P. Ramlee yang sangat terkenal gitu. Tidak ada yang dapat menggantikan P. Ramlee di Malaysia. Kemudian penghargaan dari Yang di-Pertuan Agong memberikan gelar Tan Sri dan julukan Seniman Agung. Negara diberikan sebagai penghormatan terhadap kontribusi P. Ramlee pada seni dan budaya. Nah, ini melihatkan bahwa pepatah seringkali kita baru merasakan betapa berharganya sesuatu setelah kita kehilangan. Setelah meninggalnya, kemudian P. Ramlee karya-karyanya muncul tidak hanya di Malaysia, tapi di sepanjang dunia Melayu, baik di salah satu contohnya di Kalimantan Barat. Nah, di kesimpulan akhir ini, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa P. Ramlee tidak hanya sebagai seniman, tetapi juga penggerak budaya yang mempengaruhi seniman Melayu. Karya-karya beliau merefleksikan perpaduan tradisi dan modernitas. Jadi pada tahun 1950-60 beliau sudah mampu menangkap nilai-nilai modernitas, tapi tidak melupakan budaya lokal. Nah, warisan terus hidup dan mempengaruhi generasi baru pembuatan film serta penggemar seni. Tadi harapan saya, harapan teman-teman semua, film dokumenter P. Ramlee dapat diselesaikan dan segera dapat kita diskusikan bersama lagi begitu, Pak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Haris tadi memberi satu perspektif lain pula ya, tentang penting dan wajarnya sejarah itu dijadikan satu asas penting dalam memberi makna kepada karya-karya P. Ramlee dan memahami tentang bagaimana sejarah itu dapat memperkukuhkan lagi kefahaman kita tentang kewajaran, idea, citra dan gagasan-gagasan disalurkan melalui karya-karyanya, sama ada filem ataupun laku ya. Khusus dalam usaha kita untuk membentuk jati diri ataupun identiti bangsa Melayu. Dan kami di Sarawak tidak melihat P. Ramlee itu sebagai seniman Malaysia, tetapi melihat seniman Melayu untuk dunia Melayu bagi manusia sejagat. Dan kerana itulah moto kita dalam karya-karya kita ialah persembahan kita berjati diri setempat, beraspirasi sejagat. Sebab itu yang ingin diperjuangkan P. Ramlee dalam memikir dan bercakap, mengupas dan menampilkan idea-idea kemanusiaan yang besar. Beliau tidak pernah lupa tentang akar dan jati diri Melayunya. Nah, ini penting ya. Jadi tadi juga disebut tentang peranan beliau. Dan beliau mewakili belia seakan-akan ya, tanda tanggung jawab baru mereka. Sindiran yang lain lagi, kita tengok macam mana elemen digunakan oleh P. Ramlee, ketakutan orang Melayu terhadap hantu. Masa dia kahwin diberi 50,000. Zaman itu 50,000 lebih kurang 500,000 sekarang. 1,5 juta, tapi dihabiskannya untuk berjodi. Sebenarnya P. Ramlee bila mengatakan di dalam Bujang Lapok, Pendekar Bujang Lapok, tentang Samseng itu dapat dikalahkan oleh seorang Mustar, Pak Mustar itu, bahwa kalau seorang itu betul-betul berjuang memperjuangkan haknya, dia boleh menang.